Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi pada perkuliahan robot cerdas. Kita sudah memasuki pertemuan pertemuan sepertiga terakhir ya. Nah, pada kali ini kita akan membahas atau mereview hal basic ya, yaitu pandas data frame. Kenapa kita perlu membahas ini? Karena pada pertemuan sebelumnya kita sudah mengambil data, yaitu berupa data image-nya atau hasil jepretan jalur robotnya. Kedua, kita sudah mendapatkan data steeringnya, belokannya ya. Nah, kita akan mengolah data itu nanti menggunakan pandas. Baik, kita mulai. Jadi pandas data frame itu atau data frame pandas adalah struktur data dua dimensi ya. Seperti tabel misalkan. Ada baris dan kolom. Jadi seperti itu saja sebenarnya ya. Kalau kita lihat ada 3 komponen utama data frame pandas ya. 1 baris, 2 kolom atau kolom, 3 data. Kita bisa melihat di sini. Nah, pada kasus kita, kemarin kan kita sudah mendapatkan 2 buah parameter ya. Parameter pertama adalah nama dari citranya, di situ isinya potret dari jalur yang dilalui, lalu kemudian steering angle-nya ya, belokannya. Nah, berarti kalau kita melihat pada data kita yang sebelumnya, maka kita memiliki 2 kolom ya. Kolom image-nya, nama image ya, karena ini dalam bentuk tabel, nama image-nya plus steering angle-nya. Nah, datanya berapa? Jumlah row-nya berapa? Ya, sampai ribuan, tergantung banyaknya data latih kita, ya. Maka itu nanti kita gunakan pandas untuk mengolahnya. Oke, kita lanjutkan. Kita akan menggunakan Raspberry Pi yang sudah dipegang oleh masing-masing kelompok. Supaya kita lebih nyaman nanti bekerja dengan Raspberry Pi, supaya lebih familiar. Oke, silakan kita close ini presentasinya. Kita ke Raspberry Pi kita ya. Oke, kita akan bekerja pada virtual environment kita. Kalau minggu lalu, kita sudah membuat virtual environment bernama VENV37. Jadi saya aktifkan dulu ya. Source VENV37 bin activate. Nah, kita sudah masuk ya. Kalau kita cek apa saja yang sudah kita install, pip list gitu ya. Nah, di sini saya sudah melakukan instalasi untuk Python editornya menggunakan Tony. Cara instalasi Tony pada virtual environment bagaimana? Nah, ini saya sudah rangkum ya. Jadi, ketika sudah masuk ke virtual environment-nya, ini pip install Tony, kemudian pip list. Selesai. Semudah itu. Nah, sekarang saya mau membuka Tony IDE-nya ya. Klik saja Tony. Baik, kita sudah masuk ya dan bekerja pada virtual environment kita. Oke. Nah, sekarang kita buat new file saja. Nah, kita import pandas ya. Ingat, pandas harus sudah diinstal. Ini sudah kami lakukan pada pertemuan sebelumnya. Sebagai PD, supaya lebih mudah nanti ya. Nah, kita membuat sebuah data dictionary ya. Oke, key-nya calories. Kemudian value-nya berupa list ya. Maka ini tanda list, koma. Kemudian nanti yang kedua duration ya. Kita karena datanya banyak ya, ada 3, kita gunakan list untuk value-nya. Nah, sekarang calories ini nilainya 420, 380, dan 390.
Sedangkan duration ini value-nya 50, 40, 45 ya. Jadi ini adalah data yang kita miliki, yaitu berupa dictionary. Selanjutnya, kita lakukan konversi ke Pandas data frame. Misalkan caranya seperti ini, PD ya, kita ambil modul kita dot data frame ya. Apa yang kita konversi? Yaitu data tadi ya, data. Nah, sekarang saya mau simpan pada sebuah variabel hasil konversinya, sebut my variable gitu ya, sama dengan tanda data frame. Nah, sekarang saya print nih. Print my var. Oke, kita coba running. Oh ya, kita simpan dulu ya. Kita coba data frame aja ya. Saya taruh di sini, di folder Pandas ya. Silahkan Anda bisa menyesuaikan. Nah, kita lihat, kita sudah berhasil merubah sebuah dictionary menjadi Pandas data frame. Oke, selain itu, kita bisa juga menentukan baris keberapa yang ingin kita tampilkan gitu ya. Misalkan ini kan baris pada indeks ke-0, 420, 50. Indeks baris kedua, indeks 2 ya, 390, 45. Nah, kita bisa mengambil baris tertentu dengan menggunakan sebuah atribut bernama log. Kita coba ya. Ini kita hapus dulu. Saya ganti my var-nya menjadi data frame ya, berarti df gitu ya. Nah, sekarang saya mau print df data frame gitu ya. .log. Nah, sekarang saya ingin ke baris ke-1, berarti 420, 50 ya? 0. Kita running. Nah, gitu ya. 420, 50. Bagaimana kalau data ke baris kedua? Indeks baris kedua. Kita klik aja 2. Oke. Kita running. Nah, gitu ya. 390, 45. Gampang. Kita juga bisa menampilkan baris tertentu. Ya, misalkan saya maunya baris ke-0 sampai ke 1, berarti 0,1 ya. Kita running. Oh, mohon maaf, ini kita kurang penutupnya ya. Oke, kita running. Nah, ini ya, jadi kita bisa mengambil baris tertentu 0 sampai 1. Gampang ya? Oke, kita juga bisa menamakan ini kan barisnya indeks ke-0 sampai 2 ya. Ada tiga ya, ada 3 baris. Nah, kita bisa menambahkan baris ke-1 itu mungkin dia hari pertama olahraga dengan durasi sekian, kalori yang terbakar sekian gitu ya. Maka kita bisa menamakan barisnya. Caranya seperti ini. Nah, PD data frame data yang kita mau namakan yaitu dictionary data ini, kemudian indeks gitu ya. Indeksnya adalah, nah kita tentukan. Oke, indeksnya sama dengan kita buat list ya. Nah, ini misalkan day 1 gitu ya. Day 1, mohon maaf ini day 1 gitu ya. Koma day 2, koma day 3. Nah, gitu ya. Sekarang kita coba print df gitu ya. Oke, kita coba. Nah, udah jadi ya seperti ini. Sekarang kita akan coba membaca data yang berasal dari sebuah file, yaitu CSV ya. Jadi, saya memiliki sumber data CSV bernama data.csv. Saya memperlihatkan ya. Nah, ini dia data.csv. Kalau saya buka,
Saya gunakan LibreOffice Calc ya. Jadi silakan Anda kalau mau install di Raspberry-nya. Nah, ini datanya ada 33 data ya. Oh, no. Ada 32 ya, dikurangi header-nya ya ini datanya. Nah, sekarang kita mau perlihatkan data ini menggunakan Pandas Data Frame ya. Ini saya close saja. Oke, kemudian kita masukkan atau kita panggil filenya. Jadi kan file itu harus sejajar dengan file ini nanti ya, file CSV-nya. Caranya adalah oke, data frame sama dengan pd dot. Nah, read CSV gitu ya. Nah, kita tuliskan namanya data.csv gitu ya. Nah, kita mau tunjukkan, kita aja print data frame. Kita save dulu. Read data gitu ya, nama filenya. Terserah Anda mau seperti apa. Nah, kita lihat ini, kita running. Oh, ini ya. Jadi data tadi sudah bisa kita baca menggunakan Pandas ya. Tuh. Duration dari indeks ke 0 sampai 31, artinya ada 32 data seperti yang sudah saya sampaikan tadi ya. Sekarang kita coba metode pertama. Nah, yang kita coba pada pertemuan ini adalah kita akan menggunakan metode head ya. Metode head ini menghasilkan header dan nomor indeks spesifik pada baris. Jadi dimulai data indeks yang paling kecil ya. Misalkan kalau kita head argumennya 10, maka yang ditampilkan adalah indeks ke 0 sampai 9, 10 data pertama ya. Kita coba. Oke. df.head 10 ya, berarti 10 data pertama. Oke. Kita running. Nah, ini kita bisa lihat ya. 0 sampai 9. Oke. Yang kedua, kita bisa mencari tahu informasi tentang dataset kita, yaitu tadi yang kita sudah ambil dari data.csv. Kita bisa menggunakan sebuah atribut bernama info. Jadi df.info gitu ya. Coba kita running. Nah, di sini tipenya float 64, integer 63, dan objek 1. Oke, sekarang kita juga bisa menghapus baris-baris di mana ada terindikasi data kosong ya. Contohnya mana ya? Kalau kita lihat ini kan none ini kan data kosong ya, atau nul lah ya. Di data indeks ke-28, kemudian ada di 22 dan 18. Nah, kita bisa menghilangkan ini menggunakan metode bernama drop NA. Oke, kita coba drop NA gitu ya. Kita running. Nah, kita lihat ya. Data ke-18 tidak ada ya, kosong gitu ya. Karena tadi ada selnya yang tidak ada nilainya ya atau nul. Terus kemudian 22 dan 28. Jadi gampang sekali ya kalau kita ada 1000 data, kita tidak perlu pusing satu persatu untuk mengecek mana data yang rusak atau tidak, mana yang data yang ada nulnya atau tidak ya. Kita lanjutkan. Oke, kita bisa mengisi tadi sel-sel yang kosong ya, di baris ke-18, indeks 18, 22, dan 28 kalau tidak salah. Dengan cara apa? Kita bisa menggunakan sebuah metode bernama fill_na. Jadi df data frame fill_na gitu ya. Yaitu kita ganti saja dengan sebuah nilai, misalkan 130 ya. In place sama dengan true. Itu ya. Nah, kita print sekarang. Print df. Oke, kita running. Nah, kita bisa melihat di line dengan indeks 18 ya. Tadi N6 jadi 130. 22 juga
Mana tadi ya? Dua-dua juga sama ya. Di sini none, jadi 130 untuk date-nya, kemudian 28 juga sama ya untuk di sini tadi none 130. Gampang ya? Oke, kalau kita lihat ini format untuk kolom date ini kan belum standar ya. Jadi kita ingin rubah atau ingin perbaiki menjadi yang format date yang standar. Caranya bagaimana? Ya, kita bisa menggunakan sebuah metode bernama toDateTime. Ya, oke, kita coba sekarang. Kita berikan sebuah metode toDateTime ya. Apa yang akan kita konversi? Yaitu sebuah kolom bernama date yang ada di data frame yang sudah kita peroleh pada line sebelumnya. Ya, berarti data frame pada kolom bernama date. Nah, gitu ya. Nah, sekarang kita print saja data frame-nya. Print data frame ya. Kita coba running. Nah, sekarang sudah berubah formatnya ya. Sini kita bisa lihat sudah menjadi terstandarisasi untuk date-nya. Di baris indeks ketujuh ini 450 durasinya. Kayaknya beda sendiri ya. Ini tipe mungkin ya. Harusnya mungkin 45. Nah, kita bisa rubah ini. Kita bisa menggunakan cara seperti ini ya. Setelah kita konversi datanya ke bentuk data frame pandas. Nah, sekarang kita akan log ya. Kita coba data frame, kita ambil sebuah atribut log ya di data frame modulnya pada baris indeks berapa? Tadi kan baris indeks 7 ya, berarti 7, lalu pada kolom keberapa? Lalu pada kolom apa? Nah, kolomnya duration ya. Duration seperti itu ya. Nah, kita mau ganti menjadi berapa? 45. Kita kemudian print df. Oke, kita coba running. Nah, kita bisa melihat baris ke indeks ke-7 itu sudah berubah 450 jadi 45. Gampang ya? Selanjutnya, kita juga bisa mengecek apakah data yang kita punya ada yang duplikat atau ada yang double atau tidak gitu ya. Kita menggunakan sebuah function bernama duplicated. Kita coba ya. Kita print saja langsung begini, data frame duplicated. Ini sudah ada di pandasnya ya. Kita cek. Nah, kita bisa melihat di sini di baris ke-12 ya, line indeks 12 itu true. Artinya di sini data di baris indeks 12 ini sama dengan baris sebelumnya. Nggak tahu baris berapa. Kita cek ya. Kita cek 12 tuh. Oh, ini sama dengan yang 11 ya. Jadi, bisa kita tahu baris ke-12 nilainya duplikat dengan baris ke indeks ke-11. Nah, kalau kita mau hilangkan gimana? Gampang. Kita bisa menggunakan sebuah metode bernama drop duplicates ya. Jadi kita coba di sini ya. Data frame, kita memanggil sebuah function bernama drop duplicates ya, duplicates in place true. Jadi kita harus true argumen in place-nya. Kita running. Kita bisa melihat data ke-12-nya hilang ya karena tadi duplikat. Oke, itu gampang ya. Tentang pandas silakan eksplorasi sendiri dan nanti kita gunakan untuk tahap berikutnya pada perkuliahan ini. Oke, selamat mencoba.